dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini saya menjelaskan perihal Allah Tritunggal atau Trinitas yang kita kenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau berbicara tentang Allah Tritunggal, bukan berapa jumlah Allah, tapi yang bagaimana Allah yang Esa itu sendiri. Contoh sederhana, kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, saya ini punya pribadi, punya roh, dan juga punya suara, punya pemikiran. Nah, pikiran saya itu bisa saya jelemakan melalui tulisan dan melalui video yang saya buat ini. Nah, kita kembali pada pribadi Allah Tritunggal. Allah itu punya pribadi, ya, punya roh, dan punya firman. Mustahil tidak. Kalau Allah punya pribadi tapi nggak punya roh, berarti sudah almarhum. Kalau Allah punya pribadi tapi nggak punya firman, berarti bisu. Nah, karena pertanyaannya, duluan mana? Allah dulu atau firmannya? Kalau Allah dulu, lalu firmannya belum ada, berarti pernah Allah nggak berfirman. Yaitu Allah itu pernah bisu. Sedangkan Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan firmannya. Nah, kalau mana dulu? Allah dulu atau rohnya dulu? Atau Allah dulu belum ada rohnya? Nah, berarti kalau Allah nggak punya roh, berarti nggak punya kehidupan, alias almarhum. Artinya, Allah, firman dan rohnya satu kesatuan. Kalau istilahnya itu satu pribadi, dua manifestasi, yaitu roh dan firmannya. Nah, apakah firman bisa menjadi manusia? Bisa saja. Orang lain aja bisa percaya firman jadi buku. Ya apa susahnya firman jadi manusia? Kan gitu. Nah, terus pribadi Allah itu ada firman yang disebut sebagai kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lah, kan pertanyaannya kan Yesus kan juga manusia, ya kan gitu ya. Kenapa disembah? Yang kita sembah itu adalah firman Allah atau Allah itu sendiri yang ada di dalam diri Yesus. Yang disebut ada manusia itu adalah ya pribadinya yang lahir dari Maria. Karena Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus bukan berdasarkan hubungan biologis Yusuf dengan Maria, tapi hubungan Maria dengan firman Allah, dengan Roh Kudus yang di dalam kandungannya itu lahirlah namanya Tuhan Yesus. Jadi nggak ada yang susah. Ya, jadi itu disebut anak Allah, itu disebut manusia. Nah, kenapa Yesus harus menjelma jadi manusia? Sederhana saja. Tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Allah ketika manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada ular, nanti keturunan perempuan ini yang akan meremutkan kepalamu dan juga akan meremutkan tumitnya. Jadi siapa itu? Yesus Kristus yang lahir ya, jadi manusia, atau firman Allah yang menjadi manusia. Pertanyaannya, firman itu Allah bukan? Jawabannya iya, karena pribadi Allah nggak bisa dipisahkan dengan firman-Nya, pribadi Allah tidak bisa dipisahkan dengan rohnya. Oleh karena itu saudara, saya berharap setiap orang umat beragama tidak perlu saling menyerang, tidak perlu pusing, tidak perlu intervensi, mengkomentari agama lain. Urusin agama masing-masing aja, karena agama itu punya pemahaman sendiri. Ya, bahkan ada orang yang nggak memahami agamanya aja mengkomentari agama orang lain. Nah, inilah penjelasan sederhana saya perihal Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita bicara kok Yesus disebut sebagai anak Allah, berarti Tuhan itu punya ibu. Itu bahasa istilah, ya. Sama seperti ibu pertiwi, mana bahwa pertiwinya? Ya.
anak gembok, mana ibu gemboknya? Itu karena bahasa kiasan, bahasa istilah ya. Jadi itulah penjelasan yang pertama. Nanti ke depan saya akan bahas lagi tentang video mengenai Isa Al-Masih yang ada di dalam Alkitab bahasa Arab dengan Isa Al-Masih yang ada di kitab lain ya. Ya, kita harus tahu perbedaan. Kita harus tahu pemahaman dengan jelas. Ya, Yesus yang Isa Al-Masih yang dalam Alkitab, dia sisilanya dari mana, lahir dari keturunan mana, dengan sisilan Isa Al-Masih yang ada di kitab lain. Karena itu hanya persamaan nama saja, dan nanti saya akan menjelaskan di video saya selanjutnya. Demikian penjelasan saya mengenai Allah Tritunggal. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.